Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dea Mustika dengan NPM 1012-1017 dan kelas C4 Manajemen. Kali ini saya akan membuat sebuah video mengenai pemaparan materi Ma'rifatul Rasul. Video ini saya buat guna untuk memenuhi tugas mata kuliah pendidikan agama dengan dosen pengampu Dr. Insinyur Haji M. Budi Jatmiko, MSI MEL. Selamat menyaksikan. Baik, jadi materi Ma'rifatul Rasul yang akan saya bawakan kali ini terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama ada Hajatul Insan ila Rasul, yang artinya kebutuhan manusia kepada Rasul. Yang kedua ada definisi Rasul. Yang ketiga ada Maknatul Rasul atau artinya kedudukan Rasul. Yang keempat ada Sifatul Rasul, yang artinya sifat-sifat Rasulullah. Dan yang terakhir ada Wazhifatul Rasul, artinya tugas-tugas Rasulullah. Jadi yang pertama ada Hajatul Insan ila Rasul. Hajatul Insan ila Rasul ini terdapat Al-Insan, yang merupakan salah satu ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kelebihannya yang biasa disebut sebagai fitrah. Dan fitrah yang ada pada diri manusia bisa menilai baik atau buruknya tingkah laku manusia yang ada pada diri sendiri maupun pada lingkungan sekitar. Lalu selanjutnya ada wujudul kholik. Wujudul kholik tidak dapat dipungkiri, sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Rabb diakui oleh orang kafir sekalipun. Lalu selanjutnya ada ibadatul kholik. Ibadatul kholik ini merupakan pengabdian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai hasil dan akibat dari pengakuan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya ada hayatul munadomah. Hayatul munadomah ini merupakan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk manusia agar manusia bisa menjadi lebih baik lagi. Baik, selanjutnya ada hidayatul rasul, di mana jika hendak mengikuti perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita juga harus mengikuti perintah Rasulullah. Karena melalui Rasulullah lah kita dapat mengetahui dan menghafalkan tentang bagaimana tata cara ibadah dengan baik dan benar. Lalu selanjutnya ada Ma'rifatul Kholik. Ma'rifatul Kholik ini merupakan petunjuk Rasulullah digunakan untuk mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu selanjutnya ada Minhajul Hayah. Minhajul Hayah merupakan petunjuk Rasul yang digunakan untuk mengamalkan agama Islam yang benar dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu selanjutnya ada Ibadatul Shahih. Ibadatul Shahih ini merupakan ibadah yang menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan panduan mengikuti tata cara Rasulullah SAW dengan baik dan benar. Lalu ada materi yang kedua, yaitu definisi Rasul. Definisi Rasul ini terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama yaitu Rasul merupakan lelaki pilihan yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyampaikan risalah. Dan yang kedua yaitu dari segi bahasa, Rasul diambil dari kata rasalah yang artinya mengutus. Dan yang ketiga dari segi istilah, Rasul merupakan lelaki pilihan yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyampaikan risalah kepada seluruh umat manusia. Dan yang terakhir, ada dua kunci untuk memahami definisi ar-Rasul. Di antaranya yaitu hamilur risalah, di mana dalam hamilur risalah, Rasul membawa dan menyampaikan risalah kepada seluruh umat manusia. Dan yang kedua ada qudwatu fi tatbiqi risalah, yaitu di mana Rasul menjadi contoh bagi umat manusia dalam mengajarkan dan mengamalkan ajaran yang dibawanya. Selanjutnya, pada materi ketiga yaitu ada Maknatul Rasul. Maknatul Rasul ini memiliki arti kedudukan Rasul, di mana kedudukan Rasul terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama ada Abid min Ibadillah. Abid min Ibadillah ini terdapat dalam surat Al-Kahfi ayat 110 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul innama ana basarum mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid.
faman kana yarju liqa'a rabbih falya'mal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Shadaqallahul azim. Yang artinya yaitu, katakanlah Muhammad, sesungguhnya aku ini hanya seorang manusia seperti kamu yang telah menerima wahyu bahwa sesungguhnya Tuhan kamu adalah Tuhan yang Maha Esa. Maka barang siapa mengharap pertemuan dengan Tuhannya, maka hendaklah dia mengerjakan kebajikan, dan janganlah dia mempersekutukan dengan sesuatu pun dalam beribadah kepada Tuhan. Lalu pada bagian selanjutnya yaitu insan, di mana apabila Rasul sebagai manusia, maka dakwah mudah dilaksanakan dan diterima, dan tidak ada alasan untuk tidak melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu pada bagian selanjutnya ada nasab. Nasab merupakan keturunan. Rasulullah SAW berasal dari kaum Quraisy, di mana ayahnya bernama Abdullah dan ibunya bernama Aminah. Dan tentunya Rasul berasal dari keluarga dan keturunan yang jelas. Dan pada bagian berikutnya ada jisim atau fisik. Fisik Nabi Muhammad SAW digambarkan oleh beberapa hadis, di antaranya seperti rambutnya yang rapi dan disisir, dan badannya yang kuat, tingginya yang sedang, dan sebagainya. Lalu pada bagian selanjutnya ada sirah nabawiyah atau sejarah kenabian. Dari sirah nabawiyah, kita dapat menyimpulkan bahwa Nabi sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjalani aktivitas biasanya. Selain itu, kita juga dapat mengetahui bahwa sebelum ada Nabi Muhammad SAW, terdapat nabi-nabi terdahulunya. Selanjutnya ada sunnah atau as-sunnah. Maksud dari sunnah Nabi yaitu segala sesuatu yang dilakukan dan diamalkan oleh Nabi Muhammad SAW sendiri. Dan sunnah Nabi bernilai syar'i, serta kita perlu untuk mengikutinya. Seperti disunahkan bahwa setelah buka puasa, makan atau minum yang manis-manis, dan sebagainya. Selanjutnya ada fiqhul ahkam, yaitu artinya fikih hukum, di mana peranan hukum atau aturan sebagai panduan membawa kita ke arah sempurna sangat diperlukan. Fikih ahkam yang digunakan sebagai dalil juga memerlukan pandangan sunnah. Dan selanjutnya ada Rasul minal mursalin, artinya Rasul di antara Rasul-Rasul. Dan hal tersebut tercantum dalam terjemahan Quran Surat Ali Imran ayat 144, yang artinya, dan Muhammad hanyalah seorang Rasul. Sebelumnya telah berlalu beberapa Rasul. Apakah jika dia wafat atau dibunuh, kamu berbalik ke belakang atau murtad? Barang siapa berbalik ke belakang, maka ia tidak akan merugikan Allah Subhanahu wa Ta'ala sedikit pun. Allah akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur. Lalu di sini juga ada tabligh risalah, di mana tabligh risalah ini merupakan penyampaian risalah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW kepada seluruh umat manusia, dengan bertujuan agar mereka bisa mengetahui serta melaksanakan ajaran-ajaran Islam dengan baik dan benar. Lalu juga ada adaul amanah. Adaul amanah juga bisa disebut sebagai penyampaian amanah. Dan selanjutnya ada imamatul umat, atau juga bisa disebut sebagai pemimpin umat atau khalifah, memiliki tanggung jawab di mana pemimpin tersebut akan membawa seluruh umat manusia kepada jalan yang baik dan benar. Lalu selanjutnya ada dakwah nabawiyah. Dakwah nabawiyah ini merupakan dakwah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW untuk menyebarkan ajaran agama Islam. Pada bagian selanjutnya yaitu ada materi yang keempat, sifatul Rasul. Sifatul Rasul ini memiliki arti dari sifat-sifat Rasulullah SAW
yang baik dan patut untuk dicontoh oleh seluruh umat manusia. Sifat-sifat Rasulullah ini diantaranya yaitu ada al-basyariyatul kamilah, artinya kemanusiaan seutuhnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki jiwa sosial yang tinggi sehingga patut untuk dicontoh seluruh umat manusia. Yang kedua ada al-ismah. Al-ismah ini merupakan terpelihara dari kesalahan dan dosa. Lalu selanjutnya ada asyidku, yaitu jujur. Kejujuran ini juga patut untuk dicontoh oleh seluruh umat manusia dalam kehidupan sehari-hari. Lalu selanjutnya ada al-fatonah, yaitu cerdas. Rasulullah SAW tentunya cerdas dalam perbuatan maupun perilaku. Dan selanjutnya ada al-amanah, yaitu terpercaya. Kunci dari al-amanah ini yaitu jujur. Jika kita jujur, maka kita juga akan mendapat kepercayaan dari orang lain. Lalu selanjutnya ada at-tabligh, yaitu menyampaikan risalah. Menyampaikan risalah ini bukan hanya menjadi sifat Rasulullah, tapi juga menjadi tujuan Rasulullah SAW beserta tugasnya. Yang terakhir ada al-iltizamul kamil, yaitu artinya komitmen yang sempurna terhadap kebenaran. Rasulullah SAW tentunya setiap melakukan sesuatu memiliki komitmen dan prinsip yang teguh. Selanjutnya ada materi yang kelima, yaitu wazifatul Rasul, yang artinya tugas-tugas Rasulullah. Dan di sini tugas Rasulullah dibagi menjadi dua. Bagian yang pertama yaitu ada hamilu risalatit dakwah, yang artinya mengemban risalah dakwah. Mengemban risalah dakwah ini pun terbagi menjadi beberapa poin. Yang pertama ada Rasulullah SAW membimbing manusia tentang kaifiyatul ibadah, yaitu tata cara ibadah yang baik dan benar. Lalu yang kedua yaitu Rasulullah SAW menyuruh manusia agar mengamalkan Islam sebagai minhajul hayah, yang artinya pedoman kehidupan. Dan yang ketiga, Rasul melakukan tarbiyah, yang artinya pembinaan berupa taujihun, yang artinya pengarahan, dan nasihatun, yang artinya nasihat, sehingga ilmu dan amal mereka tumbuh berkembang. Lalu pada bagian kedua yaitu ada iqomandinilah, di mana iqomandinilah ini memiliki arti menegakkan agama Allah. Dalam iqomandinilah ini Rasulullah SAW melakukan iqomatul khilafah, yang artinya menegakkan khilafah, yaitu kepemimpinan. Yang kedua ada Rasulullah SAW melakukan binaul rizal, yaitu membina kader dan menjadi kekuatan inti. Dan yang ketiga yaitu Rasulullah SAW menggariskan minhajuna, yaitu metode, cara, dan prosedur dakwah untuk pedoman generasi selanjutnya. Selanjutnya ada metode-metode dakwah Rasulullah SAW. Hal ini juga bisa disebut sebagai proses dakwah dari Rasulullah SAW. Yang pertama ada metode dakwah siriyah atau sembunyi-sembunyi. Metode ini bertujuan untuk orang-orang yang terseleksi oleh Nabi Muhammad SAW. Yang kedua ada memanfaatkan perlindungan dari Abu Thalib ketika melaksanakan dakwah jahriyah, yaitu terang-terangan. Selanjutnya ada metode pembinaan umat secara sembunyi-sembunyi di rumah Arkam bin Abil Arkam. Lalu yang keempat yaitu menghindari konfrontasi. Selanjutnya ada mengambil kebijakan untuk memperbolehkan orang-orang lemah di kalangan kaum muslimin agar menampakkan kemurtadan demi keselamatan dan menjaga dakwah. Lalu selanjutnya ada memerintahkan hijrah ke Habasyah atau sekarang bisa disebut sebagai negara Ethiopia. Selanjutnya yaitu memanfaatkan hukum jiwar atau suaka dan mencari pembelaan dari luar basis teritorial dakwah. Dari pemaparan sebelumnya yang telah saya sampaikan, saya dapat mengambil beberapa kesimpulan, yaitu Rasulullah SAW merupakan lelaki pilihan yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjadi khalifah, yaitu pemimpin umat seluruh manusia.
Dan juga Rasulullah SAW memiliki peran penting dan tanggung jawab yang besar. Di antaranya yaitu menyampaikan risalah kepada seluruh umat manusia agar umat manusia mampu menjalankan syariat Islam dan mampu ke jalan yang benar. Lalu juga ada proses-proses untuk melakukan hal tersebut, di antaranya yaitu dengan berdakwah baik dalam sembunyi-sembunyi maupun dalam terang-terangan, sehingga ajaran tersebut dapat tercapai kepada seluruh umat manusia. Terima kasih.